Segala sesuatu yang ada di bumi ini merupakan kasih. Tetapi pemberian-pemberian yang bisa dilihat dengan mata, itu namanya pemberian yang gampang diterima. Segala sesuatu yang bisa dilihat dengan mata, pemberian Allah itu gampang bisa dicerna, gampang bisa diterima. Tetapi pemberian yang tidak terlihat dengan mata, ini sulit dimengerti. Sulit sekali bagi kita untuk mengerti kalau ada pemberian Allah tapi tidak bisa dilihat dengan mata jasmani kita. Sering sekali kita berpatokan kepada apa yang terlihat, ya, kepada mata jasmani kita. Ketika segala sesuatu dilihat dengan mata, barulah kita percaya. Gampang percaya dengan apa yang dilihat dengan mata. Ya, kita akan melihat dalam gambar. Ini adalah Maria yang sudah bertunangan dengan Yusuf. Ketika mereka masih bertunangan, di situ Tuhan memakai malaikat untuk menjumpai Maria. Dan Tuhan mau memberikan karunia kepada Maria. Karunia khusus, bukan karunia umum, ya. Karunia umum itulah yang terlihat dengan mata. Itu karunia umum namanya. Pemberian umum diberikan kepada orang umum. Orang pada umumnya. Semua orang di bumi ini adalah umum. Maka pemberian umum diberikan kepada umum. Perhatikan, ini penting sekali. Ada pemberian umum, ada pemberian khusus. Pemberian umum diberikan kepada semua manusia secara umum. Maka ada orang yang tidak kenal Allah, ada orang yang tidak pernah beribadah tapi kaya raya. Ini namanya pemberian umum. Ada orang yang menolak Tuhan tapi sehat-sehat. Ada orang yang malah menyangkal Tuhan tetapi hidupnya biasa-biasa. Ini adalah anugerah umum. Pemberian-pemberian umum. Jadi kalau anugerah umum itu diberikan kepada siapa saja, semua orang tanpa kecuali. Percaya nggak percaya, anugerah umum diberikan. Contoh, hujan. Hujan ini bukan hanya diberikan kepada orang percaya, tapi kepada semua orang. Matahari itu anugerah umum, diberi kepada semua orang. Angin diberi kepada semua orang. Semua orang bisa memiliki matahari, angin, ya, udara yang segar, kemudian hujan. Ini adalah anugerah umum. Jadi kalau anugerah umum itu diberikan kepada semua orang, tetapi anugerah khusus diberi kepada orang khusus. Maria adalah orang khusus di dalam pandangan Allah. Maka dia memberikan karunia khusus kepada Maria. Maka malaikat menjumpai dia di dalam ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Salam, hai engkau yang dikaruniai. Karunia apa? Karunia khusus yang orang lain tidak punya, yang kepada orang lain tidak disampaikan, yang kepada orang lain tidak terjadi. Ini namanya karunia khusus. Berarti kita pun ada karunia khusus yang Allah berikan kepada kita. Kepada Maria khusus malaikat menjumpai dia, hanya Maria. Dari zaman ke zaman, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sampai kepada akhir zaman, hanya kepada satu wanita, itulah Maria. Itu namanya karunia khusus diberi kepadanya. Apakah karunia khusus itu? Dari ayat 29, ayat 30 karunia khususnya. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah.
Berarti kalau kasih karunia itu haknya Tuhan memberikan kepada siapa yang Dia mau. Bukan hak kita, tetapi kepada siapa yang Allah karuniakan, kepadanya lah hak khusus itu. Hak khusus diberikan Tuhan kepada Maria untuk mengandung seorang anak laki-laki. Jawabannya dari 31, kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ini karunia khusus. Anugerah khusus diberikan kepada Maria bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dari mulai mengandung sampai melahirkan sampai namanya diberikan oleh malaikat. Malaikat yang mengatakan itu kepada Maria. Coba bayangkan saudara, kalau kita sebagai Maria, ada malaikat menjumpai kita dan berbicara seperti itu kepada kita yang belum pernah ada sebelumnya, yang belum pernah terjadi, tetapi tiba-tiba malaikat berbicara kepada kita. Bagaimana respon kita? Kemungkinan besar kita menjadi terheran-heran, kita bingung, kita kurang percaya, dan ketakutan, sama seperti Maria. Maria waktu dijumpai oleh malaikat ketakutan, tetapi malaikat berkata, jangan takut hai Maria, jangan takut, sebab engkau mendapat kasih karunia khusus. Engkau akan mengandung. Kalau tadi dia katakan perkara-perkara yang dilihat dengan mata, perkara jasmani, mungkin Maria bisa terima. Ya, oke, malaikat saya terima. Tapi ini mengandung tanpa berumah tangga. Kan dia belum berumah tangga, masih bertunangan. Belum sah menjadi suami istri. Tapi malaikat katakan engkau akan mengandung walaupun kau masih bertunangan, dan engkau akan melahirkan seorang anak dan beri namanya Yesus. Tidak terlihat dengan mata, belum pernah ada yang terjadi seperti itu, belum ada sejarah. Pasti hal yang seperti ini sulit dipahami, sulit dimengerti, dan sulit untuk diterima. Jadi hal-hal, perkara-perkara yang kekal itu tidak gampang. Perkara-perkara yang tidak dilihat oleh mata itu sulit. Maka walaupun kita sudah bertahun-tahun mendengar firman, mengapa sulit menerima firman itu? Mengapa sulit mencerna? Mengapa sulit paham? Karena tidak seperti biasanya. Tidak seperti pada umumnya. Kalau seperti pada umumnya, kita bisa terima. Contohnya, doakanlah supaya kita semua sehat-sehat. Amin. Itu pada umumnya. Doakanlah supaya kita semua murah rezeki. Amin. Ya, itu terlihat ketika sehat nampak, ketika dapat rezeki nampak. Tapi ketika karunia khusus diberikan, ditawarkan, dan tidak terlihat dengan mata, betapa sulitnya ini. Betapa sulit dicerna oleh Maria, seorang perempuan polos, tulus. Ini perempuan ini masih tulus dan polos, gak banyak cabang-cabang. Tapi justru kepadanya disampaikan karunia khusus ini, membuat dia bingung, ketakutan. Tetapi malaikat meneguhkan dia, jangan takut. Engkau akan dikaruniai seorang anak, dan berilah namanya Yesus. Saudara-saudara, ini malaikat yang sedang menjumpai Maria. Malaikat pun kan jarang, malaikat itu jarang menjumpai orang. Tetapi ini ketika malaikat menjumpai dia yang tidak dialami oleh orang lain, tentu dia kebingungan.
Pengalaman kita yang tidak dialami oleh orang lain, bisa saja kita heran. Kita heran, kita bingung, kenapa saya alami dia kok tidak. Biasanya orang kan cari teman yang sama, cari teman serupa. Gimana orang seperti itu kita. Tapi kalau Tuhan mau membuat kita khusus, kita bingung. Padahal Tuhan menjadikan Maria menjadi orang khusus. Tuhan mau mengaruniakan kepadanya karunia khusus. Dan Tuhan menyuruh utusannya malaikat menjumpai dia secara khusus. Maria mendapat karunia mengandung dan melahirkan Yesus Kristus. Jadi kalau hal karunia yang dia terima ini tidak akan dimiliki oleh orang lain. Ini tidak akan pernah terjadi kedua kali. Dan tidak akan pernah terjadi kepada wanita yang kedua. Tidak. Satu-satunya di dunia dari zaman Adam sampai kepada akhir zaman ketika Yesus datang, hanya Maria yang mendapatkan karunia khusus ini. Ini harus kita akui. Karunia khusus dia mengandung dan melahirkan Yesus hanya kepada dia. Satu-satunya. Nggak ada duanya. Nah, walaupun dia bingung, walaupun dia takut, tapi ketika malaikat meneguhkan dia, apa jawaban Maria? Ayat 38. Mari kita baca ayat 38. Apa yang disampaikan Maria? 2, 3 ya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Walaupun suatu hal yang baru, suatu hal yang belum pernah jadi, karunia khusus diberikan kepadanya, tetapi perkataan Maria, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Berarti hamba Tuhan itu artinya apa? Jadi perkataan Tuhan dalam hidupnya itu hamba Tuhan. Jadi kalau dalam diri kita nggak jadi firman Tuhan, kita hamba siapa? Hamba di balik Tuhan. Tuhan, hantu, ya. Kalau firman tidak jadi berarti bukan hambanya Tuhan, hambanya hantu. Karena di sini dikatakan, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadi padaku menurut perkataanmu itu. Berarti setiap orang yang jadi padanya perkataan Tuhan, dialah hamba Tuhan. Bukan pendeta ya. Jangan kira pendeta itu hamba Tuhan. Pendeta pun kalau nggak jadi perkataan Tuhan, bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan adalah jadilah padaku sesuai perkataanmu. Berarti di sini banyak hamba Tuhan ya. Ya, kalau banyak hamba Tuhan berarti sebentar lagi banyak pengkhotbah ya. Banyak pelayan-pelayan. Karena hamba Tuhan itu adalah jadilah padaku menurut perkataanmu. Berarti setiap perkataan Tuhan jadi pada kita, kitalah hambanya. Sehingga kalau hambanya itu menyampaikan isi hatinya, menyampaikan firmannya, itu hambanya. Hamba Tuhan jadi firman padanya, itu yang dia sampaikan. Bukan hamba Tuhan tahu banyak lalu itu disampaikan. Itu namanya menyampaikan ilmu. Beda ya. Tahu itu menyampaikan ilmu pengetahuan. Jadi itu menyampaikan iman. Jadi hamba Tuhan itu adalah yang jadi padanya. Yang sekolah tinggi dia tahu banyak, itu banyak pengetahuannya. Saudara mau mana? Pengetahuan atau iman? Kalau pengetahuan gak menyelamatkan, kalau iman menyelamatkan. Maka jadilah padaku seperti perkataanmu. Itulah hamba Tuhan. Hei saudara-saudara, adakah hamba Tuhan di sini? Ada ya. Jadilah padaku seperti perkataanmu. Maka ketika perkataannya jadi padaku, aku hambanya Tuhan, bukan hambanya hantu ya. Kalau perkataan iblis yang jadi itu hamba hantu, tapi perkataan Tuhan jadi itu hamba Tuhan. Jadi nenek-nenek bisa hamba Tuhan, bukan hanya anak gadis ya. Anak gadis itulah dia masih banyak tenaganya. Kita yang tua-tua ini nggak sanggup lagi. Bukan sanggup tenaganya ya, tetapi imannya itu. Abraham berapa tahun dipanggil Tuhan?
80 tahun. Tapi dia tetap semangat. Karena imannya, bukan karena tenaganya, bukan karena kekuatannya, tapi imannya itu. Iman yang memimpin dia, iman yang membawa dia dan membawa orang lain. Jadi kasih karunia yang khusus diberikan kepada Maria, tetapi ketika hal itu jadi padanya, dia menerima itu, dia percaya akan hal itu, maka kasih karunia itu jadi kepada orang lain. Jadi pertama jadi dulu di dalam diri kita. Sesudah jadi pada diri kita, kita menerima, percaya, maka bisa menyalurkan kepada orang lain. Kasih karunia itu ketika dia mengandung, melahirkan Yesus, maka Yesus ini menjadi kasih karunia kepada semua orang. Kalau tadi Maria nggak mau gimana? Berarti nggak lahir Yesus ya. Berarti Yesus nggak lahir kalau dia nggak mau menerima perkataan Tuhan. Tapi saat dia menerima, percaya, jadi padanya, maka Yesus lahir. Dengan lahirnya Yesus, maka semua manusia bisa mendapat kasih karunia. Itu penting sekali. Maria ini percaya walaupun sulit dipahami. Kita sering sekali kalau pemberian Allah yang besar sulit sekali kita pahami. Pemberian yang umum barulah kita bisa terima. Jadi waktu pemberian umum tidak diberikan Tuhan, pemberian khusus yang ditawarkan, kita rasa itu gak masuk akal. Maka yang kita cari, yang kita kejar, yang kita minta dan kita doakan selalu karunia umum. Pemberian umum yang bisa dilihat mata. Begitu pemberian umum tidak diberikan oleh Tuhan, kita meragukan Tuhan. Maka banyak orang katanya Tuhan kasih, Allah itu adalah kasih. Lalu kenapa saya miskin sampai sekarang? Allah adalah kasih, lalu mengapa nggak dikasih uang banyak kepada saya? Berarti kita nggak mengerti bahwa uang, materi dan sebagainya itu kasih umum. Sedangkan Allah kasih adalah kasih khusus. Allah mau memberikan kasih khusus kepada kita. Kasih khusus itu apa? Contohnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah karunia khusus. Inilah yang mau ditawarkan Allah sebagai bentuk kasihnya kepada kita. Tetapi kasih yang demikian kita menganggap tidak masuk akal. Kasih anaknya yang tunggal diberikan tidak nampak, tidak terlihat dengan mata. Kalau kasih banyak uang kan nampak. Jadi saudara-saudara, seringkali manusia sulit memahami, sulit mengerti perkara-perkara kekal. Gampang mengerti, gampang menerima, gampang percaya perkara-perkara dunia. Jadi kalau hal yang dilihat mata yang kita percayai, berarti kita masih menerima karunia umum. Sedangkan Allah mau memberikan karunia khusus kepada kita, bukan karunia umum. Kalau karunia umum itu hanya sebatas bumi. Ketika kita mati, semua akan berakhir. Karunia khusus, ketika kita mati, itu tetap bersama kita sampai selamanya. Jadi saudara pilih yang mana? Karunia umum cukupkah? Atau karunia khusus yang perlu kita terima? Kalau karunia umum kita kejar dan kita perjuangkan, semuanya akan menjadi sia-sia. Tetapi Tuhan datang. Kenapa dia harus beritakan berita khusus kepada Maria ini? Karunia khusus itu jauh lebih mahal. Karunia khusus yang diberikan melalui Maria ini jauh lebih berharga. Tetapi tidak semua melihat. Tidak semua mengerti. Tidak semua paham.
Maka kita hanya sekedar merayakan tanpa mengerti. Kita merayakan Natal tapi nggak mengerti apa maksud dan tujuan Yesus lahir. Mengapa dia harus lahir? Mengapa Sang Juru Selamat harus datang ke bumi menjadi bayi? Karena itulah karunia khusus. Itulah yang dikatakan dengan kasih karunia, yang bukan kita yang kerjakan, yang bukan kita yang pikirkan, bukan kita yang kejar, tapi Allah sendiri yang pikirkan kita, Allah yang rencanakan, Allah yang berikan kepada kita, supaya olehnya kita beroleh hidup kekal. Berarti apa yang menjadi pikiran Allah jauh lebih tinggi daripada jangkauan pikiran manusia. Kalau kita tidak mengerti pikiran Allah, maka pikiran kita ketinggalan. Jadi banyak orang Kristen ketinggalan, nggak bisa mengikuti pola pikir Allah. Dia mau paksakan pola pikirnya. Maka yang dia minta, yang dia mohon kepada Tuhan, yang dia harap selalu karunia-karunia umum. Berkat-berkat umum, bukan karunia khusus. Sedangkan Allah memikirkan jauh di atas itu. Kalau hanya karunia umum, berarti walaupun kita nggak beragama dapat kok. Walaupun kita nggak percaya diberi. Walaupun kita nggak menyembah Tuhan, kalau karunia umum itu diberikan oleh Allah. Berbuat dosa pun orang kalau karunia umum diberi kok. Coba hujan ini, melakukan dosa orang, dapat hujannya dia. Ya, melakukan perzinahan, melakukan pembunuhan, memungut cukai lebih, semua itu diberi karunia umum. Tapi karunia khusus itu tidak. Itu kepada orang khusus. Hanya bagi orang yang mengerti pikiran Allah, mengerti tujuan Allah, mengerti rencana-rencana Allah. Apa rencana Allah bagi kita? Rencana Allah adalah bagaimana manusia sampai kepada kehidupan kekal bersama Tuhan. Itu rancangan Allah. Ya. Lalu kita perhatikan itu bersifat semu, ya, bersifat semu. Tetapi pemberian khusus kepada Maria ini kekal. Karena Yesus itu adalah Allah, dia adalah kekal, maka siapa yang menerima pemberian kekal, dia akan kekal. Siapa menerima pemberian umum yang bersifat semu, dia akan semu. Siapa menerima pemberian kekal, dia kekal bersama dengan Kristus yang kekal. Jadi kalau saudara masih menerima pemberian umum saja, itu akan berakhir. Berakhir sampai di bumi. Tapi kalau kita menerima pemberian Allah yang kekal, Yesus Kristus, inilah pemberian Allah kepada kita, anaknya yang tunggal. Apa yang disampaikan kepada Maria, jadi genap anak laki-laki yang diberi nama Yesus. Jadi ketika kita merayakan hari Natal, kita mengingat apa yang disampaikan malaikat kepada Maria. Genap. Perkataan Tuhan yang disampaikan malaikat kepada Maria digenapi ketika Yesus lahir di kandang domba. Maka namanya sudah ada. Kita pun sebelum lahir anak kita sering kita buat namanya, ya. Waktu masih kandungan kita beri nama, ini nanti kalau laki-laki namanya Abraham. Kalau perempuan namanya nanti Sarah, gitu ya. Kan banyak gitu yang sudah berumah tangga, lalu istrinya hamil, dia udah buat namanya. Laki-laki ini, perempuan ini. Nah, kalau ini bukan Yusuf dan Maria yang buat namanya, tapi malaikat. Yesus, berilah namanya Yesus. Jadi bukan Yusuf dan Maria yang buat nama Yesus, malaikat. Anak kita sendiri yang buat. Gak pernah malaikat yang buat nama anak kita. Berilah nama anakmu Nomi, gitu ya. Berilah nama anakmu Ruth, tidak.
Karena kita pemberian-pemberian itu adalah umum. Anak yang diberikan Allah kepada kita itu pemberian umum, bukan pemberian khusus. Tapi Yesus itu adalah pemberian khusus. Jadi orang yang sudah menerima pemberian khusus, daripadanya, dari dirinya akan mengalir pemberian khusus bagi orang lain. Orang yang telah percaya, mengerti akan pemberian khusus yang diberikan oleh Allah, maka dari dirinya juga akan sampai pemberian-pemberian khusus itu. Karunia khusus akan mengalir dari hidup kita kepada orang lain. Lalu sekarang coba tanya di sebelah kiri atau kanannya, kamu apa yang sering kamu alirkan sama orang lain? Apa yang sudah kamu bagikan? Ya, apa yang pernah kamu bagikan? Pemberian-pemberian apa? Mana tahu ada memberi baju, ya, memberi gula, memberi uang, ya, itu pemberian juga namanya. Kalau kita memberi gula, beras, uang, itu pemberian umum. Itu umum. Dan itu nggak salah. Pemberian umum kita berikan juga kepada orang tua kita, nggak salah. Nggak salah. Tetapi nggak sampai ke hidup kekal. Kalaupun kita tiap bulan kasih pemberian umum kepada keluarga-keluarga kita, tapi nggak itu yang membawa dia kepada kehidupan kekal, maka bentuk kasih kepada orang tua bukan dalam pemberian umum. Seringkali anak-anak muda berpikir, nanti kalau aku udah tamat, aku langsung kerja. Kalau aku udah kerja, aku mau bahagiakan orang tuaku. Dengan cara apa? Ngirim tiap bulan, gitu ya. Apa yang dikirim? Uang saku. Tadi dia kasih uang saku sama aku, nanti aku yang kasih uang saku sama dia. Kalau uang saku dikirim, bisakah uang sakunya bawa dia ke surga terbang? Gak bisa. Kalau kita mendapat karunia khusus, pasti yang kita pikirkan untuk saudara kita, sanak keluarga kita, bagaimana supaya karunia khusus ini juga sampai kepada mereka. Karena karunia khusus itulah yang membawa dia kepada hidup kekal. Karena kita akan tinggal di sana selamanya. Apakah saudara nggak sedih ketika saudara berikan pemberian umum kepada keluarga, tapi nanti di api neraka tempatnya? Kita bilang kita kasih. Aku mengasihi keluargaku. Aku mengasihi saudaraku. Tapi alamatnya nanti neraka. Kasih yang apa? Kasih yang umum. Kalau kita hanya memikirkan kasih umum, kita perjuangkan kasih umum, kita berikan kasih umum, maka dia menjadi orang umum. Tapi kalau kita sudah mengerti kasih khusus, mendapat kasih khusus, kita akan salurkan kasih khusus. Kasih karunia yang khusus itu yang ada pada kita mau bagi kepada mereka supaya mereka pun mendapatkannya, dan kita akan tinggal satu rumah kelak di sorga dengan sanak keluarga kita. Itu harapan Tuhan. Maka saat Maria percaya ada kasih karunia khusus yang diberikan kepada dia, dia tidak simpan untuk diri sendiri, tetapi dia bagikan kepada orang lain, supaya orang lain juga boleh mendapatkannya. Melalui dia kasih karunia khusus, lalu lewat dia sampai kepada semua bangsa. Semua bangsa mendengar, semua bangsa mengerti dan percaya akan kasih karunia khusus. Akhirnya mereka juga diselamatkan. Maka dalam segala bangsa ada orang percaya. Sampai saat ini segala bangsa di bumi ada yang sudah percaya. Tapi masih ada juga yang suku-suku terabaikan, yang belum terjangkau dengan Injil, yang belum sampai kasih karunia khusus ini. Kalau kasih karunia umum itu sampai ke penjuru dunia, kemanapun sampai. Tapi kasih yang khusus ini tidak banyak yang memikirkannya. Jadi kalau kita sudah mengerti, kita sudah dibukakan oleh Tuhan, dan kita mendapatkan karunia khusus itu, marilah kita berbagi.
kita teruskan, kita salurkan. Ya, kalau karunia umum kita bagi sama orang, senang nggak dia? Senang ya. Kita punya uang lebih, lalu kita bagi, pasti mereka senang. Apalagi karunia khusus. Ketika kita punya karunia khusus kita bagikan, ini membuat dia senang bukan sementara, tapi senang sampai selama-lamanya. Kalau karunia umum itu, begitu habis uangnya, habis juga senangnya. Ya kan? Kasih uang, waktu ada uang dia bisa beli ini, beli itu, senang sementara. Habis uangnya, habislah senangnya. Karunia khusus, sekali dia terima, dia akan senang sampai selama-lamanya. Jadi tanya di sebelah kiri kanannya, kau pilih karunia khusus atau umum? Pilihannya pasti benar ya. Jawabannya pasti 100. Karunia khusus gitu. Tapi dalam faktanya, coba silakan. Karunia apa yang kalian mau? Cukuplah handphone baru gitu ya. Handphone baru udah cukuplah, asik main dari pagi sampai malam. Ya, asik sebelum saudara dipanggil Tuhan. Kalau sudah dipanggil Tuhan, mana asiknya? Asik bermain dengan ulat-ulat, dengan api. Mana ada asik? Pikirkan itu. Jangan mau ditipu ya. Seolah-olah dengan bermain dengan handphone kita nggak ada masalah. Lupa segalanya. Lupa nyuci, lupa masak, lupa makan. Sampai kelaparan. Kan itu artinya asik. Asik tak menentu. Tanpa kita pikirkan apa akibat dari keasikan kita itu. Itu karunia umum itu. Maka melalui karunia umum banyak orang terjerumus. Lewat pemberian-pemberian umum yang Allah berikan, banyak orang terhilang. Terjerumus oleh pemberian umum. Maka buka mata rohani kita. Allah menawarkan hari ini ada karunia khusus. Karena lewat karunia khusus itulah kita bersama dengan Tuhan di bumi dan di sorga. Bukan hanya di sorga ya, di bumi pun kita bersama dia. Ketika kita bersama dia di bumi, kita berani lepaskan apa yang menyukakan hati kita, yang tidak berkenan bagi Tuhan. Kita berani melepaskan dosa-dosa kita. Kita berani mengalahkan kegelapan. Dan kita berkemenangan. Tapi kalau kita tidak menerima karunia khusus, kita hanya menikmati karunia umum, pemberian umum, sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Pulanglah. Lalu semua karunia umum tinggal. Ya, tinggal say goodbye. Di sana amangoi, kan gitu ya. Ya, di sini tinggal semua, di sana amangoi, acik naik, sakit kali. Karena ada penderitaan yang tak pernah berakhir. Jadi kalau kita sudah mendapatkan itu anugerah khusus, kasih karunia khusus, pikirkan saudara kita, pikirkan keluarga kita, pikirkan teman-teman kita. Apakah kita sampai hati melihat mereka nanti dalam kebinasaan? Dia sudah berbagi banyak dengan kita karunia umum. Tapi kenapa yang ada pada kita tidak mau bagikan kepada mereka? Ya banyak yang sudah mendapat kasih karunia khusus. Jangan makan sendiri ya. Bagi-bagilah dengan teman, bagi-bagi dengan saudara kita. Mari bangkitkan semangat kita, ya. Kembali kita punya semangat untuk berbagi. Jadi tahun 2024 nanti, ini kan sudah dekat tahun 2024 ya. Jangan aku masih seperti dulu. Harus ada pembaharuan ya. Tahun 2024 harus aku berubah. Itu lagunya. Ada lagu baru ya. Aku berubah. Apa perubahanmu? Memikirkan orang lain. Apa perubahanmu? Berbagi kasih karunia yang khusus. Tidak lagi karunia umum yang terus diperjuangkan, tapi karunia khusus kubagi kepada keluarga-keluargaku. Sehingga semakin banyak orang yang diselamatkan. Setuju ya? Setuju? Yang mana yang setuju? Setuju yang mana ini? Berbagi karunia umum atau berbagi karunia khusus?
Ya, kalau belum ada, ya miliki dulu. Nggak mungkin dibagi kalau belum punya ya. Karunia khusus itu adalah di dalam pribadi Yesus Kristus. Ketika kita memiliki Yesus, itu karunia khusus pada kita, dan kita bisa bagikan kepada orang lain. Supaya semakin banyak orang yang menerima karunia khusus, semakin banyak orang diselamatkan, dan hati kita semakin bersukacita. Kenapa hati kita kadang naik turun? Kadang sukacita, kadang gelap, kadang terang, kadang petang gitu ya. Kadang siang, kadang malam. Kenapa hati orang percaya seperti itu? Nggak stabil dia. Apa yang mempengaruhi? Ya, orang percaya bisa dipengaruhi oleh karunia umum. Karunia umum bisa mempengaruhi karunia khusus. Ketika banyak uangnya, senang dia. Ketika nggak ada uangnya, gelap dia. Ya kan? Ini namanya situasi mempengaruhi kita. Harusnya ketika kita melihat karunia khusus ini lebih besar daripada karunia umum nggak mempengaruhi. Tapi ketika kita menganggap karunia khusus ini mulai kecil, maka yang lebih besar itu adalah karunia umum. Dunia ini mulai nutupin. Padahal ini tadi yang terbesar. Awal kita beriman, dunia kecil, geleng doi kan gitu ya. Kecilnya dunia ini, nggak ada apa-apanya. Itu orang percaya baru. Ya, orang percaya baru itu ya, baru percaya maksudnya. Baru menerima kasih karunia yang khusus. Tapi lama-lama dengan berjalannya waktu, melihat karunia-karunia umum, mulai tertarik, digeser. Akhirnya karunia khusus dianggap kecil, karunia umum dianggap besar. Ditarik lagi ke sana, maka hilanglah sukacita. Tapi ketika kita tetap memelihara kasih karunia yang khusus, ini lebih daripada semuanya, pasti sukacita kita terpelihara. Sukacita kita pasti tetap. Kenapa? Karena itu yang kita bagikan. Jadi orang yang gak berbagi gak akan tambah sukacitanya. Siapa yang berbagi-bagi, dia akan berkelimpahan. Kan itu kata Tuhan. Yang berbagi itu yang berkelimpahan. Kalau kita berbagi sukacita, kita melimpah sukacita. Kalau kita berbagi uang, kita melimpah uang. Jadi beda dia. Ya, bukan berarti kita berbagi uang kita kekurangan ya. Malah yang berbagi itu yang melimpah. Yang gak pernah berbagi selalu kekurangan. Jadi tahun 2024 orang-orang percaya sudah mulai berbagi-bagi ya, supaya semua diberkati. Setuju ya? Berbagi, bagi imannya, bagi kasih karunia yang khusus itu, dan bagi juga kasih umumnya, supaya semuanya setara, nggak ada yang berkekurangan. Baik, sampai di sini renungan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih karunia khusus Engkau berikan kepada Maria, dan apa yang Engkau berikan itu tidak dimiliki oleh orang lain. Demikian juga dengan kami. Banyak sekali orang tidak mengerti apa yang kami mengerti. Banyak orang yang belum menerima apa yang kami terima. Karena itu adalah karunia khusus bagi kami. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau kami mengerti tentang karunia khusus itu. Dan kami boleh percaya. Bakarlah semangat kami supaya kami membagikan karunia khusus kepada keluarga kami, teman kami, dan setiap orang yang kami kenal, agar bertambah orang yang mendapatkan karunia khusus. Karena melalui karunia khusus itulah pribadi Yesus Kristus ada keselamatan, supaya semakin banyak manusia di bumi ini sampai kepada keselamatan yang kekal. Berkati setiap hati kami, supaya firman itu boleh tersimpan dan jadi, dan juga bertambah banyak orang yang mendengarkannya. Bagi orang yang belum mengerti karunia khusus, biarlah anugerah Tuhan turun bagi mereka, sehingga mereka dapat mengerti
bahwa Kristus itu anugerah khusus yang lebih besar daripada pemberian-pemberian umum, agar hati mereka mau menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.